Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru Nataru, pemerintah mengimbau warga untuk tidak berlibur ke luar negeri. Apa saja alasan pentingnya situasi pandemi di COVID-19 di Indonesia? Kami akan bertanya langsung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi. Pagi Ibu, terima kasih sudah menyempatkan untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan ya Bu Nadia. Bu, ini sebelum ke imbauan terkait juga Nataru, boleh kami bertanya dulu Bu soal perkembangan probable dan juga jumlah kasus COVID-19 varian Omicron di tanah air. Karena memang berita terakhir ada 2 lagi, yang terkena jadi total ada 3. Kemudian di Manado juga ada probable yang masih menunggu hasil begitu Ibu ya? Iya, betul. Jadi tanggal 16 Desember kemarin Pak Menteri Kesehatan mengumumkan satu kasus ya, Omikron yang kita ketahui ini adalah tentunya petugas yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet. Ya. Dan kebetulan tidak ada perjalanan riwayat ke luar negeri ya. Nah, kemudian kita punya 5 kasus probable yang masih kemarin itu masih dalam pemeriksaan, artinya kita curiga akan Omikron, tapi masih perlu dilakukan pemeriksaan sequencing genetik yang lebih dalam lagi. Nah, kemarin sudah kita dapatkan bahwa 2 pelaku perjalanan luar negeri WNI kita yang kembali dari Amerika Selatan dan yang satu lagi kembali dari Inggris itu ternyata adalah positif tertular varian Omikron ini. Nah, untuk 3 WNA yang saat ini juga positif dengan dugaan adanya varian Omikron, masih kita tunggu hasilnya mungkin dalam 3 hari atau 2 hari lagi kita semoga saja sudah mendapatkan informasi ini. Semoga ya Bu ya. Kalau dari 5 probable tadi Bu, ini kan ada kecurigaan bisa tertular COVID-19 yang Omikron. Kenapa bisa curiga bahwa ini Omikron? Apa yang beda Bu dari orang yang memang probabilitasnya ini tertular varian Omikron? Iya, jadi kalau untuk petugas yang kita temukan di Wisma Atlet ya, ini kan didapatkan dari pemeriksaan rutin evaluasi dari fasilitas pelayanan kesehatan Wisma Atlet ya. Jadi seperti medical check up-nya begitu ya. Nah, kebetulan yang bersangkutan tidak ada gejala tapi kemudian positif. Tetapi dalam pemeriksaan positif ini artinya mereka dilakukan pemeriksaan swab dengan pemeriksaan PCR dan didapatkan angka CT-nya itu sangat rendah ya. Nah, jadi ada 3 kasus yang dengan kondisi tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan genome sequencing ya. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu kalau ada kecurigaan pola gambaran laboratorium hasil pemeriksaan PCR yang sedikit berbeda dari biasanya, itu kemudian dilakukan pemeriksaan genome sequencing. Oke. Selain itu juga 10% dari hasil yang positif itu dilakukan pemeriksaan genome sequencing di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, ataupun puskesmas. Tetapi kalau untuk pelaku perjalanan, karena 100% yang positif harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kita tidak ada kecurigaan apapun ya kalau untuk pelaku perjalanan, karena kemudian Oh, karena memang seluruh sampel positif itu harus dideteksi apakah ada Omikron atau tidak. baru diketahuinya setelah dites genome whole sequencing tadi ya Bu ya? Iya, betul. Jadi PCR, kemudian kebetulan penggunaan PCR yang untuk pelaku perjalanan ini yang tadi bisa memberikan gambaran pemeriksaan untuk melihat protein S-nya ya, yang diperkirakan protein S itu yang paling bertanggung jawab lah, paling mirip-mirip dengan varian Omikron. Makanya disebut kasus yang probable. Oke, Bu Nadia, varian Omikron ini masuk ke Indonesia ya. Tentu Kementerian Kesehatan juga mengetahui apa nanti kebijakan pemerintah Bu terkait Nataru. Apakah akan berubah atau akan seperti apa? Karena yang terakhir ini kan memang tidak dilarang ya untuk bepergian kemudian juga melakukan perjalanan mobilitasnya begitu. Iya, jadi yang harus kita pahami bahwa tentunya penguatan di pintu masuk tetap terus kita lakukan ya. Oke. Apakah nanti akan ada penambahan negara-negara yang untuk sementara warga negara asingnya untuk tidak masuk ke Indonesia, ini nanti akan kita lihat ya sejauh mana perkembangan dari Omikron ini sendiri. Karena sampai saat ini kan belum ada 1 bulan sejak 26 November diumumkan sebagai varian of concern, Omikron ini sudah tersebar di 89 negara, Mas.
Jadi cukup cepat ya penyebarannya. Nanti pemerintah sedang akan melihat lagi, mengkaji lagi, mengevaluasi seberapa cepat dan apakah kita perlu menambah. Saat ini kan sudah ada 11 negara ya yang Mhm. kita tidak berikan izin untuk berkunjungnya. Tetapi kalau untuk warga negara Indonesia kan kita tidak mungkin menolak warga negara kita sendiri untuk pulang Oke. ya. Sehingga Ya. tentunya kita tahu di akhir tahun PMI ini kan akan banyak sekali terjadi kepulangan. Nah, untuk di dalam negeri sendiri kita sudah sampaikan bahwa kalau yang belum vaksin 2 kali ataupun mereka yang memang tidak mendapatkan ataupun belum bisa mendapatkan vaksin karena kondisi kesehatannya ataupun karena vaksinnya belum lengkap, mobilitasnya akan dibatasi. Ya, kita sampaikan seperti itu. Artinya kalau tidak ada kepentingan karena harus melakukan perjalanan dengan alasan medis, maka perjalanan tersebut untuk dilakukan Mhm. penundaan. Jadi memang ada pembatasan ya Memang selama periode Nataru ya. ya, melihat ke belakang juga ini kita sebagai masyarakat ini ya penting sekali Bu ya untuk kemudian sadar dari diri sendiri begitu ya. Karena memang pergerakan manusia inilah yang menyebabkan juga penularan ini naik atau turunnya. Nah Bu, kalau Kemenkes sendiri mengimbau seperti apa agar warga tak berlibur ke luar negeri. Sementara bagaimana jika masih ada yang tidak patuh Bu? Adakah kemudian nanti sanksinya atau mungkin apa yang nanti bisa dilakukan Bu? Iya, tentunya kalau untuk eee, melakukan perjalanan ke luar negeri, tadi sifatnya kan adalah tetap himbauan ya. Mhm. Artinya kalau tidak ada urgent-nya ditunda saja dulu, karena Oke. kita lihat situasi di luar itu sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada di negara kita Oh, sendiri kan. ya, ya. Kita sendiri kan eee, berada pada level 1 ya, seperti negara Amerika, bahkan Uni Eropa itu kan mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan level penularan yang sangat rendah ataupun berada pada level Mhm. 1. Nah, tapi kan kita juga tetap harus menjaga negara kita ya, jangan sampai kemudian apa yang pernah kita alami, ingat di bulan Juli itu luar biasa Ya. bagaimana kita eee, berperang dan melawan kondisi dengan varian Delta. Dan yang harus juga kita tidak boleh lengah, varian Delta itu sampai saat ini masih merupakan varian yang eee, mendominasi ya virus Oke. COVID-19 di negara kita. Jadi dia setiap saat mengintai nih di dalam negeri. Sementara di luar negeri kita harus menjaga jangan sampai Omikron masuk dan juga akan berkembang. Nah, tentunya kalau yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri ya kita tidak bisa melarang, Mhm. tetapi kita meminta untuk kita sendiri berpikir untuk memberikan perlindungan baik Ya, kepada diri kita maupun keluarga kembali lagi kita dan tadi ke menunda. ya, kembali lagi kesadaran diri kita sendiri kalau memang tidak terlalu penting sudahlah ditunda dulu agar mungkin nanti ada waktu yang lebih baik lagi, jangan di jelang-jelang Nataru ini juga. Kemudian tadi yang di dalam negeri pun begitu ya Bu ya, agar mobilitasnya tidak terlalu tinggi dan berpotensi ya menjadi penularan COVID-19 apalagi varian Delta tadi Ibu sebutkan masih mendominasi. Kita tahu itu juga lebih menular begitu. Kemudian juga Omikron sudah mulai masuk ke Indonesia. Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu kembali bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Ibu, sampai berjumpa di lain waktu. Sama-sama, mari kita jaga Indonesia.